Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa bincang-bincang hangat, kembali bertemu kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Kali ini kita akan membahas terkait pinjaman online yang semakin marak. Kali ini kita ditemani bersama Bang Anton Inzajaya, SE MAK Akuntan CA. Beliau member ex-bank Pekanbaru. Assalamualaikum, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang, kita di sini akan membahas kali ini terkait pinjaman online yang semakin marak di Indonesia, dan pinjaman online ini semakin menggurita kalau kita lihat faktanya hari ini. Nah, sebenarnya apa sih pinjaman online ini? Kenapa sebegitu mudahnya untuk kita mendapatkannya? Bagaimana pendapat Abang? Ya, terima kasih Bang Rizky. Jadi pinjaman online ini sebenarnya sama dengan pinjaman seperti biasa gitu yang terjadi di masyarakat, namun digunakan media dengan online ya. Biasa orang perorangan tatap muka atau menghadap ke satu lembaga, namun sekarang dengan adanya kemajuan teknologi maka ada ide daripada kapitalis tentunya ya kan, memberikan pinjaman, memberikan utang secara online dan dengan cepat cair. Jadi fenomenanya adalah cepat cair tadi. Kalau saatnya menggunakan jasa lembaga keuangan yang harus menghadap, penuhi persyaratan segala macam, butuh penilaian mungkin 1, 2, 3 hari gitu. Tapi ini hitungan jam atau bahkan mungkin menit ya, ketika data lengkap sesuai disyaratkan, maka dana akan ditransfer ke rekening. Sedemikian rupanya cepatnya konsumen mendapatkan utang tadi ya. Maka itulah mungkin ya penyebabnya kenapa dia menggurita tadi, kenapa yang sangat mudah gitu. Iya. Tentu pinjaman hutang ini tidak cuma-cuma Bang. Betul. Nah, bahasanya pinjaman Iya. tapi sebenarnya pinjam 10 balik 12 atau 13. Oke. Itu jadi penyakit itu sebenarnya. Iya. Nah, bukankah dalam Islam itu dilarang Bang? Itu bagaimana pendapat Bang? Nah, benar Mas Rizky. Jadi sebenarnya ini adalah pinjaman yang dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena di dalam praktek tadi ya, pinjam 10 baliknya lebih dari 10, apakah itu 12, 13, 15, maka selisihnya itu adalah itu yang disebut dengan riba tambahan, dan ini termasuk ke dalam kelompok riba nasiah. Nah, bahkan data yang kita dapatkan untuk warga DKI Jakarta itu sampai terjerat pinjaman online sampai dinilai 10,35 triliun rupiah ya, itu khusus di DKI Jakarta. DKI ya. Nah, ini apakah sebegitu mudahnya, dan apakah ini terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat DKI Jakarta kah, atau gaya hidup sebenarnya ini? Nah, mungkin itu tidak hanya terjadi di Jakarta saja Bang Rizky ya, tapi dari data itu tersebut hanya itu menggambarkan kepada kita semua bahwa problema hidup yang dilalui terutama mungkin kota besar yang seperti Jakarta ibu kota gitu, itu memang menuntut mereka memerlukan biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup yang tinggi maka memerlukan dana yang cepat untuk memenuhinya. Maka pinjol adalah dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhannya secara instan tadi. Apakah itu gaya hidup? Bisa jadi. Kenapa? Karena rayuan untuk lifestyle zaman sekarang, apalagi dengan adanya semua rata-rata sudah pakai gadget ya kan, begitu banyak informasi masuk yang tanpa terfilter lagi gitu, sehingga itu bisa jadi gaya hidup yang membuat mereka, mendorong mereka untuk memiliki. Salah satu contoh ya, handphone ini sendiri, gadget ini sendiri gitu, seri terbaru terkeluar ya kan, atau sampai kendaraan, ada keinginan ganti rasa-rasanya bisa bayar kok ya kan, padahal dia lupa itu hanya semacam angan-angan gitu loh, bisa bayar kok rasa-rasa gitu kan, sementara besok pagi itu adalah hal yang goib, belum tentu ada gitu. Ya benar. Sehingga ini
ya bisa dikatakan masyarakat Indonesia, terutama kita semua ya, itu termasuk dalam perangkap utang ini gitu. Pinjaman, bahasa halusnya kan. Iya. Nah, bahkan se-Indonesia itu pinjaman online itu tercatat di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu sampai di 51,46 triliun rupiah. Itu angka yang sangat fantastis, triliunan, Bang. Nah, bahkan kita menyaksikan juga faktanya itu sudah sampai dengan 12 warga negara Indonesia itu akibat tercekik dengan pinjaman online ini. Dari pinjol yang ini tidak mampu bayar, dia pinjam lagi dari yang lain, sehingga menyebabkan bunuh diri. Nah, ini bagaimana Bang menyikapinya? Bahkan Abang di sini sebagai yang meninggalkan kehidupan ribawi tersebut. Nah, ini bagaimana? Ya, ini memang tragis, Bang Rizky ya. Tampak sekali tabiat berhutang itu nampak gitu. Artinya utang itu boleh dalam Islam, kita paham itu kan. Tapi kalau utang dijadikan gaya hidup ataupun justru tujuan hidup yang digunakan ya, itu akan membawa efek yang sangat buruk sekali nih. Dan bunuh diri yang terjadi itu adalah salah satu efek yang paling buruk di dunia. Ya kan? Banyak sekali tabiat buruk yang lain seperti utang. Ya, utang itu bikin candu. Utang 5 lancar. Dulu fenomenanya kartu kredit kan, limit kasih 5 juta, lancar, naik lagi 10 juta, 50 juta, 100 juta, sampai dan sekian seterusnya. Candu. Tapi ternyata di balik itu semua, dengan utang ini, salah satu tabiat buruknya adalah membuat kita berbohong. Iya dong, berbohong kita ditagih, kita cari 1000 alasan untuk mengelaknya gitu. Satu lagi adalah terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Na'udzubillah min dzalik. Saya juga pernah melakukan utang gitu ya, dulu ketika saya masih aktif di dunia itu gitu. Dan tidak ada rasa ketenangan gitu, Rizky. Jadi ketika ada desakan, apalagi nih metode yang dilakukan oleh pinjol adalah metode yang luar biasa. Kenapa? Mereka cara atau metode menagihnya adalah sangat ekstrim. Ya, mereka menguasai data kontak yang ada dari kita. Mereka tahu link-link yang kita, dan mereka akan melakukan pressure secara mental. Apa yang mereka lakukan? Menelpon, ya, menelpon satu-satu itu kontak-kontak itu, dan itu ancaman bagi kepada debitur tadi yang meminjam dia. Sehingga itu pasti akan menimbulkan pressure yang kuat kepada diri. Kalau nggak tahan, malu segala macam, ya kan? Kan juga malu kan? Ya, ujung-ujungnya ketika mungkin tidak ada iman, maka ya Milih jalan pintas dan dikiranya mungkin aman, padahal kita orang Islam, manusia gitu kan, akan ada kehidupan setelah dunia ini gitu, alam kubur, dan itu mesti jauh dari tahapan kehidupan yang akan kita tempuh sampai bunuh diri terus selesai perkara. Bukan, justru dia akan menghadapi masalah lebih berat. Seperti itu, Bang Rizky. Mungkin terkait gaya hidup yang mengakibatkan pinjaman online ini semakin marak, mungkin itu mental dari rakyat Indonesia yang harus diperbaiki. Nah, yang saya ingin bahas di sini, kebutuhan hidup yang menyebabkan pinjaman online ini dikejar oleh masyarakat Indonesia. Nah, apakah sebegitu mirisnya di negeri kita ini terkait pemenuhan kebutuhan hidup dari pemerintah sendiri? Bukankah pemerintah itu wajib mengurusi sandang papan pangan rakyatnya? Nah, bahkan yang saya dengar kan pinjaman online ini ada yang ilegal, dan yang ilegal itu dilarang oleh pemerintah dan diarahkan rakyat Indonesia itu ke pinjaman online yang legal. Nah, ini apakah berlepas tangan atau bagaimana kok sampai ada yang dilegalkan? Kenapa tidak pemerintah langsung yang mengurusi sandang pangan kebutuhan rakyat? Ini bagaimana, Bang? Iya, jadi menurut hemat kami, Bang Rizky, ini semua adalah cakupan sistem besar di mana negara kita berada dalam kekuasaan kapitalis melalui sistem yang ada terjadi saat ini. Sehingga walaupun dianggap mungkin dilarang oleh agama kita, tapi selama itu resmi, selama itu diayomi oleh
kekuasaan, maka itu dianggap baik dan benar. Nah, standar benarnya ini yang memang jauh dari menyimpang dari apa yang disebut yang dari agama kita, terutama agama kita itu agama kita adalah Islam, ya kan? Nah, sebenarnya kita beruntung berada di negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita punya undang-undang yang kuat sebenarnya, ya. Namun sejak era reformasi, ya seperti itu, kita dihadapkan kepada persoalan yang ternyata jauh dari harapan, kan begitu. Ya, contoh korupsi makin mengganas gitu ya. Dan ini adalah penyakit yang sebenarnya, apa penyakitnya? Penyakitnya adalah ditinggalkannya syariat Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bang Rizky. Padahal mayoritas kita Islam, ya. Dan kita tahu bahwa kita lahir pakai ajaran Islam, meninggal pun pakai syariat Islam. Tapi kenapa ketika orang hidup ini tidak digunakan dengan aturan Islam? Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah telah meninggalkan kepada kita. Rasulullah meninggalkan dua perkara penting, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itulah panduan hidup kita yang harusnya kita terapkan gitu. Dan ada yang bisa dilakukan secara pribadi, berkelompok, dan tentunya dalam sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan inilah yang harus mengayomi rakyat tadi, sehingga yang namanya kebutuhan hidup itu bisa dipenuhi oleh kekuasaan dengan cara mengelola kekayaan yang ada, ya. Undang-undang 45 itu luar biasa sebenarnya, tapi itu tadi sistem yang sebenarnya sudah membuat kita harus membuka mata bahwa ini bukan soal pinjaman dan ilegal atau tidak gitu, tapi tetap kepada bahwa misalnya dia legal gitu, maka ini boleh. Yang kita harus ingat bahwa Islam itu sudah sempurna, bahwa dan Islam agama kita yang mayoritas Islam itu penduduknya itu melarang yang namanya praktek ribawi, dan pinjol ini adalah sifatnya adalah transaksi ribawi. Harusnya umat Islam itu sadar bahwa ini dilarang dan jangan lakukan itu gitu. Lantas bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup? Maka salah cara adalah bertakwa kepada Allah, bersifat ataupun bersikap qanaah gitu. Apa yang diusahakan dapat bersyukur. Allah ada janji kok bahwa rezeki itu sudah diatur, ditakar dan takkan tertukar, tinggal dijemput. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah. Dan Allah janji kalau seandainya kita bersyukur, Allah akan tambah. Itu janji Allah, janji Allah pasti loh, iya kan? Nah, itu yang mungkin yang dihadapi oleh umat Islam mungkin seluruhnya juga, bukan di Indonesia gitu. Plus musuh utama itu iblis, ya. Istiqomah adalah menyesatkan manusia. Nah, seharusnya manusia ini, umat Islam ini istiqomah untuk bertakwa. Betul, harusnya umat Islam harus begitu gitu. Baik, yang saya tangkap tadi berarti seharusnya bukan hanya diilegalkan, bukan hanya dicap ilegal pinjaman online yang beberapa pinjaman online itu, tapi pemerintah harus mengilegalkan pinjaman yang berbasis riba ini, begitu ya Bang ya. Jadi melarang sehabis-habisnya seluruh pinjol ini yang berbasis riba itu ya, tadi betul. Ya. Kalau memang negara sayang dengan rakyatnya, dan bahkan ya itu tadi problem utama negara juga melakukan hal yang sama dengan pihak lain gitu. Seolah-olah aja itulah yang bisa menghidupi dunia kita di Indonesia ini, negara ini gitu. Padahal Indonesia adalah negara kaya yang dijadikan objek oleh negara lain untuk diambil kekayaannya gitu. Dan kita hanya mengambil persentase kecil itu. Kenapa nggak kita kelola? Mereka mau, negara lain mau beli dari kita, tentu akan memberikan dampak kepada kita. Dulu mungkin alasan kurang tenaga, tapi zaman sekarang sudah banyak sekali para ahli-ahli yang lahir di bumi Indonesia ini gitu. Dan menurut saya itu tadi bahwa ya kan Islam, dan setiap mereka juga sadar bahwa mereka juga semua rata-rata adalah pemimpin itu rata-rata Muslim, ya kan? Artinya mereka meletakkan aturan Allah ini di atas segalanya gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu gitu bahwa Allah lah yang menguasai langit dan bumi, kan begitu.
Allah lah yang mengatur segala kehidupan di muka bumi gitu. Dan kita manusia silahkan menjalani kehidupan ini tentunya biar selamat. Kata Rasul, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, kenapa ini diperjuangkan? Ya, mungkin enggak Bang, negara kita Indonesia hari ini itu memberantas habis terkait ribawi ini. Menurut saya nggak mungkin sekali gitu loh. Bahkan dan itu memang dibutuhkan komitmen daripada dan ketaatan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke. Dan salah satu ini sistem besar, ya artinya jika memang mereka berkomitmen besar, tentunya akan memberikan dampak. Karena Allah janjiin gitu kan, ketika kita tolong agama Allah maka Allah akan menolong kita, ya kan? Apakah tanpa bank dunia kita bisa hidup? Insya Allah bisa. Kenapa? Negara kita kaya. Kalau hari ini kan negara kita ini dicengkram oleh sistem kapitalis yang seperti Bang Anton sampaikan tadi. Itu fakta seperti itu. Nah, apakah dengan sistem kapitalis yang mencengkram Indonesia ini kita bisa meninggalkan ribawi? Masih kita terapkan sistem kapitalis ini? Iya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada nih, Bang Rizky, tentu sangat sulit. Sangat mustahil ya, Bang. Kenapa? Karena mereka sistem ini hidup dari ribawi tadi. Nah, jadi jika sulit, bagaimana kita akan bertakwa kepada Allah? Tentu riba ini, dosa-dosa riba ini, apalagi meskipun kita tidak melakukan riba, kita kan terkena debu-debu riba, Rasul sampaikan. Nah, sampai kapan kita akan begini? Sementara sistem yang hari ini diterapkan di Indonesia adalah sistem kapitalis. Nah, apakah sistem itu harus kita rubah dan bagaimana ini menurut pandangan Bang Anton? Ya, karena kita adalah seorang Muslim yang tahu bahwa hukum Allah adalah telah sempurna disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW, maka yang terbaik adalah mari kita jalankan, upayakan bagaimana aturan Allah ini bisa berjalan, karena itu bisa menyelamatkan keadaan bumi ini gitu, keadaan negara kita ini gitu loh. Ya, persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua sudah dikapitalisasi. Maka kita seluruh Indonesia berdoa kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa agar pemimpin kita ini diberikan petunjuk, agar mau menjalankan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua di muka bumi, agar selamat kita itu. Itu perkataan Allah juga gitu lah. Dan ada juga dijelaskan baginda Rasulullah SAW. Maka apa yang harus kita takut gitu? Allah yang memberi kita nyawa, yang menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, yang menguasai alam semesta gitu lah, berjanji, bukan janji itu pasti. Ya, berarti Bang Anton mengambil kesimpulan di sini sistem kapitalis yang hari ini digunakan oleh negara kita Indonesia harus diganti dengan aturan yang dibawa dari oleh baginda Rasulullah, yakni aturan Allah SWT. Benar. Jadi ya kita mau pakai apa lagi? Kan sudah banyak nih fakta-fakta yang ada. Negara kapitalis mana yang berhasil hingga sekarang bertahan hidup yang sejahtera? Mereka hidup dengan cara melakukan kapitalisasi terhadap negara lain. Maka caranya ya sambil berdoa kepada Allah, berusaha, karena aturan buatan manusia ini adalah perulangan masa lalu juga. Sebelum Rasulullah datang, itu kan aturan manusia yang berjalan. Bagaimana jahiliyahnya zaman dahulu kala gitu. Maka Allah utus Nabi Muhammad. Baik, Bang Anton, terima kasih kepada Bang Anton. Sangat jelas pemirsa bahwasanya kapitalisasi ini telah menyuburkan perbuatan riba. Sampai ketemu di bincang-bincang hangat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.